Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi, yang terkini adalah perkara yang melibatkan Wali Kota Madiun dan Bupati Pati, yaitu menambah daftar panjang pejabat daerah yang tersandung kasus hukum. Rentetan kasus ini menegaskan satu persoalan mendasar, yakni politik berbiaya tinggi masih membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah. KPK mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah. Dalam kasus Wali Kota Madiun dan Bupati Pati, aparat menelusuri praktik yang diduga melibatkan pemanfaatan jabatan untuk memperoleh keuntungan tertentu. KPK menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Maidi diduga mengarahkan pengumpulan uang terkait perizinan dan dana CSR melalui pejabat Pemkot dan orang kepercayaannya. Kota Madiun. Disampaikan arahan untuk mengumpulkan sejumlah uang, ada arahannya gitu ya. Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Jadi ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Bakti Husada. Ini untuk menyerahkan uang sebesar 350 juta terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa selama 14 tahun. Jadi ada di depannya gitu ada akses jalan untuk menuju ke Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Pada 9 Januari 2026, pihak Yayasan Stikes menyerahkan uang tersebut kepada saudara RR selaku pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan saudara MD melalui transfer rekening atas nama CPSA. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba. Sementara usai ditetapkan sebagai tersangka, Wali Kota Madiun Maidi enggan berkomentar banyak dan hanya sempat membantah jika dirinya melakukan pemerasan. Enggak ada Pak ya? Jangan Pak, cepat ngomong Pak. 2,6 itu buat apa niatnya Pak? Buat apa sih Pak 2,6 itu Pak sebenarnya? Itu di meja, di barang bukti itu ada Pak. Yang 550 juta itu gimana Pak? Awas pintu. Nah ini pintunya Pak. Ya, Pak jujur aja ngomong Pak. Pak jujur aja. Di hari yang sama, KPK juga menetapkan Bupati Pati Sudewo bersama 4 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam praktiknya Sudewo diduga meminta uang dengan tarif ratusan juta rupiah per orang. Hingga Januari 2026, penyidik mencatat pengumpulan dana sekitar 2,6 miliar rupiah. Melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Bahwa pada akhir tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada bulan Maret 2026. Jadi di akhir tahun sudah disampaikan bahwa akan ada pembukaan formasi ya untuk perangkat desa di tahun depan. Maksudnya di tahun ini pada bulan Maret. Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan dengan 401 desa dan 5 kelurahan. Jadi keseluruhannya ada 406 ya. Saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Jadi ada 601 jabatan yang akan diisi pada formasinya pada bulan Maret yang akan datang. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Namun Bupati Pati Sudewo membantah terlibat dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa. Sudewo mengklaim tidak mengetahui permainan kotor dalam seleksi jabatan ini dan mengaku hanya dijadikan korban. Selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMD, tidak ada satupun
yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Itu Dewo sertifikat. ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda perintah Oh, dari. enggak, sama Bukan, sekali jadi gimana Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau di Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya katakan bahwa pengisian perangkat desa adalah sepenuhnya Atau pengulangan Pak soal Kasus yang menjerat Wali Kota Madiun terkait dugaan fee proyek dan penyimpangan dana CSR serta dugaan suap pengisian jabatan di Kabupaten Pati menunjukkan pola yang sama dan berulang. Rentetan operasi tangkap tangan ini juga menjadi tamparan keras bagi otonomi daerah. Para kepala daerah semestinya tidak menjadikan jabatan sebagai sarana memperkaya diri. Tim Liputan Metro TV. Jadi pemirsa, 2 kasus ini jadi pengingat bahwa reformasi politik dan birokrasi daerah masih jadi pekerjaan besar untuk kita. Jadi tanpa ada perbaikan sistem pendanaan politik dan pengawasan yang kuat, maka praktik korupsi berpotensi terus terjadi berulang, merugikan pembangunan daerah dan kepercayaan publik. Pagi ini kita akan bahas bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof. Jo sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Prof. Jo, selamat pagi. Pagi, Valen, apa kabar? Kabar baik, Prof. Jo. Prof. Jo, hari ini kita akan bahas lagi soal 2 kasus korupsi yang terjadi dalam kurun waktu yang terjadinya dekat sekali. Sama-sama ada unsur pemerasan di dalamnya dan ini adalah terjadi dalam lingkup daerah. Nah, ini kan modusnya bukan yang baru ya, Prof. Jo. Tapi apakah modus-modus seperti ini setelah banyak yang tertangkap sebelumnya itu tidak ada membuat efek jerah sama sekali? Ya, nyatanya begitu. Jadi tahun lalu kan ada 5 kepala daerah yang juga kena kasus korupsi dan juga terkait dengan pemerasan, ya, jual beli jabatan, dan sekarang tambah lagi 2. Dan total sebetulnya sejak kita menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2005, data saya sampai sekarang yang terakhir itu Madiun dan Pati ada 415 kepala daerah dan juga wakil kena kasus hukum perilaku korupsi. Nah, polanya ada 3. 1, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa berupa minta fee, ya, disebut juga dengan jatah preman itu. Yang kedua adalah perizinan dengan cara melakukan jual beli perizinan atau pemerasan, dan yang ketiga polanya jual beli jabatan di birokrasi. Nah, sekarang jual beli jabatan di birokrasi itu rupanya tidak hanya di lingkungan Pemda, tapi sampai juga ke lingkungan pemerintahan desa yang sebetulnya kewenangannya ada di tangan Pak Kepala Desa sendiri yang mengangkat perangkat desanya itu. Tetapi memang ada konsultasi dengan pihak kecamatan yang berwenang mengatasnamakan bupati kepala daerah. Nah, bayangkan itu. Jadi semakin berkembang varian-varian perilaku koruptif kita saat ini. Prof. Jo, tapi mungkin nggak sih ini ada hubungannya dengan misalnya dana desa, dana daerah yang dipangkas, kemudian menjadi salah satu alasan yang muncul ke permukaan kalau ini adalah justifikasi, maka kepala daerah itu cenderung melakukan pemerasan. Iya, nggak juga sih. Ya kalau dana yang dipangkas, dana transfer ke daerah itu, sebetulnya kan dana itu adalah untuk kepentingan pembangunan fisik atau untuk kepentingan dana-dana membantu subsidi daerah otonom lah pada umumnya. Nah, jumlahnya besar ataupun kecil, maka itu menurut saya tidak signifikan mempengaruhi untuk perilaku koruptif itu. Mbak Valennya, jadi jumlah yang sekarang turun itu, tetapi perilaku korupsinya kan juga tetap terus terjadi, ya. Nah, kalau dananya besar, ya besarlah uang yang dimintai kepada birokrasi atau kepada kontraktor. Kalau uangnya kecil, ya dimintai juga.
Jadi itu bukan karena adanya pengurangan atau pemotongan uang dari pemerintah pusat, itu bukan ya, saya yakin sekali. Jadi ini lebih kepada perilaku behavior kepala daerah yang koruptif itu, terutama disebabkan ingin mengembalikan, gelap mata lah, ingin mengembalikan modal pilkada yang mahal itu. Jadi persoalan kita adalah bagaimana membuat pilkada kita itu tidak mahal. Itu salah satu yang penting kita carikan pemecahan jalan keluar ke depan. Tapi untuk jangka waktu yang kurun waktunya pendek, Prof Jo, bisa tidak kalau target pilkada yang tidak mahal itu tercapai? Oke, ya kalau sekarang kan pilkada ini kan sudah selesai. Nah, jadi nanti kita ketemu lagi pilkada kan 5 tahun lagi. Nah, mereka kan baru menjabat 1 tahunan nih. Nah, katakan 4 tahun lagi kita baru jumpa dengan pilkada. Nah, perbaikan untuk pilkada ke depan. Kemarin terakhir 2024, maka kalau kita pakai angka itu tahun 2029 akan digelar pilkada lagi. Nah, disitulah kita perbaiki ya. Ada waktu untuk perbaikan sistem kepartaian kita supaya juga kandidat itu diusung oleh partai betul-betul kandidat yang punya kompetensi dan berintegritas. Jadi tidak ada mahar-mahar politik misalnya. Lalu kemudian yang harus diperbaiki sistem pemilihan kepala daerah kita yang tidak berbiaya mahal, diturunkan misalnya dengan cara kandidat diberi bantuan keuangan dalam kampanye misalnya seperti itu oleh pemerintah, oleh negara, termasuk juga bantuan untuk membayar ongkos saksi di TPS-TPS yang cukup besar pembiayaannya. Nah, juga kita bisa lakukan perbaikan di sistem hukum kita juga, yang harusnya juga sanksi bagi kepala daerah harus berat ya, yang kena kasus hukum itu, karena korupsi ini kan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Masa ya sanksi hukumnya biasa-biasa aja, 3 tahun, 4 tahun sudah lepas, dapat remisi pula lagi, kemudian boleh pula lagi kalau sudah minta maaf, kalau dia bebas dari penjara, nyalon lagi boleh, sehingga kemudian menang lagi dan korupsi lagi. Nah, itu sistem hukum juga harus dibuat lebih keras ya, kalau perlu hukuman seumur hidup kah atau dimiskinkan. Nah, itu yang penting juga kita lakukan perbaikan ke hulunya. Di samping ke hilir tadi sistem partaian dan sistem pilkadanya. Jadi Prof Jo membahas tadi soal sistem hukumnya yang harusnya hukumannya jauh lebih berat karena ini adalah extraordinary crime, pemirsa. Nah, tapi Prof Jo, ini kan untuk 2 kasus ini terjadi dalam kurun waktu yang sudah sampai 1 tahun. Nah, kita bahas soal orang-orang yang ada di dalamnya. Ada yang mungkin mengalami pemerasan, dimintai uang sampai ratusan juta rupiah untuk beberapa permintaan dan kepentingan dari kepala daerah ini. Nah, bagaimana sih harusnya edukasi untuk orang-orang yang menjadi korban yang pada akhirnya kemudian memberikan uang supaya mau melaporkan lebih awal? Ya, nah ini dia. Jadi itu ada whistleblowers ya, harusnya orang-orang atau di lingkungan internal pemerintah itu, apakah aparat perangkat ya, pejabat, Pemda, yang dimintai uang atau yang tahu perilaku koruptif kepala daerah itu dididik ya untuk meniup peluit ya. Nah, whistleblower itu meniup peluit ke aparat penegak hukum ya, misalnya seperti KPK, laporin diam-diam ke KPK dan data kita kan juga pelaporkan disembunyikan atau ditutup, tidak bisa diketahui. Nah, saya melihat itu gejalanya sekarang itu semakin kuat di lingkungan perangkat daerah kita untuk melaporkan diam-diam. Jadi banyak kasus yang saya pelajari, mereka lapor diam-diam ke KPK dan kasih bukti, kasih data, dan kemudian data itulah yang kemudian dipakai oleh kawan-kawan di KPK untuk melakukan tindak lanjut berupa OTT. Jadi artinya jangan takut-takut ya, perangkat daerah, aparat apabila dipaksa secara administrasi untuk keliru berbuat yang menyimpang, kita kan kena di atasan ya, relasi kuasa, maka kita jalankan saja, tetapi kita melaporkan berbarengan dengan itu kepada aparat penegak hukum, terutama kepada KPK. Nah, itu yang mungkin bisa kita upayakan jangka pendek, sehingga dengan demikian terhenti langkahnya. Tapi ya dia kena kasus hukum, ya tetap tidak bisa
diatasi untuk apa namanya untuk OTT, kecuali kalau lebih awal ya misalnya seperti itu, ada nggak yang bisa mengontrol kepala daerah. Nah ada juga, yaitu yang harus kita setting juga ke depan, namanya kontrol audit presiden di bawah. Sekarang ini nggak ada, yang ada itu cuman Bawasda, Badan Pengawasan Daerah, yang adalah anak buahnya Bupati Wali Kota. Dia tidak bisa melapor kepala daerah. Jadi harus ada institusi atau wadah baru, Mbak Valen, ya, namanya kontrol audit presiden di bawah. Baik, jadi salah satu jangka pendeknya, step pertamanya adalah supaya whistleblower jangan takut kalau memang menemukan kasus-kasus korupsi beserta dengan buktinya, silakan dilaporkan ke KPK. Prof Jo, terima kasih. Prof Jo Hermansyah Johan, pakar otonomi daerah, sudah memberikan perspektif baru untuk kami pagi hari ini. Download Metro TV Extend sekarang.